realitas surga tidak berubah, yaitu surga dalam perspektif Katolik. Kenapa seperti berubah-berubah konsepnya? Pengetahuannya belum menjangkau sampai pada puncak wahyu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai sejarah surga. Terus terang, kalau kita bicara mengenai surga, itu tidak mudah karena kita bicara mengenai sesuatu yang belum pernah kita lihat, bahkan tidak pernah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak mudah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pandai-pandai kupas bawang. Itu satu idiom bahwa lapisan demi lapisan harus kita kupas supaya dapat menemukan apa intinya. Maka hal pertama yang mau saya ajak kepada saudara-saudari adalah mari kita mengupas secara terminologis atau peristilahannya lebih dahulu. Yuk kita lihat. Bahasa Indonesia membedakan dua kata berikut, kata surga dan kata langit. Kita tahu kedua kata di dalam bahasa Indonesia itu berbeda arti, berbeda makna. Intinya itu dua kata yang berbeda meskipun ada kaitan yang begitu erat. Namun kalau kita melihat bahasa-bahasa Alkitab, itu tidak ada pembedaan antara surga dan langit. Jadi langit sama dengan surga, surga sama dengan langit. Mari kita lihat contoh-contoh berikut supaya lebih jelas lagi dan nanti akan saya tampilkan teks-teks asli di dalam Alkitab. Yuk kita mulai dari Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan ada kata langit dalam ayat ini. Ayat selanjutnya Kejadian 28 ayat yang ke-17. Dahsyatnya tempat ini. Ini pintu gerbang surga. Ada kata surga di dalam ayat ini. Yuk sekarang kita jejerkan ayat ini. Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 28 ayat yang ke-17. Langit dengan surga. Mari kita lihat di dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Yuk kita lihat. Kejadian 1 ayat 1 adalah yang saya tampilkan ini. Tidak usah kita baca, tapi kita langsung lihat bagian yang warna kuning saja. Yang warna kuning itu terbaca Shamayim. Itu Kejadian 1 ayat 1. Selanjutnya Kejadian 28 ayat 17. Langsung pada bagian yang warna kuning, itu juga bunyinya Shamayim. Yuk sekarang kita jejerkan. Kejadian 1 ayat 1, kita jejerkan dengan Kejadian 28 ayat 17, ada kata Shamayim, ada kata Shamayim. Berarti dua kata di dalam kedua ayat itu adalah kata yang sama. Berarti ini persis sama. Maka sekarang kita terapkan kembali yuk ke dalam bahasa Indonesia. Maka ketika kita terjemahkan dengan penerapan menurut bahasa aslinya Ibrani tadi, Kejadian 1 ayat 1 akan berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan Shamayim dan bumi. Kemudian Kejadian 28 ayat yang ke-17 akan berbunyi, dahsyatnya tempat ini pintu gerbang Shamayim. Saya membuat sengaja seperti itu untuk mengatakan bahwa kata yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 28 ayat 17 adalah kata yang sama, yaitu kata Shamayim. Berarti ini kata yang sama. Tetapi kalau kita melihat terjemahan dalam bahasa Indonesia tadi, tidak sama. Lihat, langit dan surga. Berarti kan berbeda. Lalu mana yang benar? Kita simpan lebih dulu ya. Sekarang kita lanjut ke Perjanjian Baru. Kita periksa lagi dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Ada kata surga. Sekarang kita lihat Matius 6 ayat yang ke-26. Bunyinya demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Ada kata langit. Sekarang kita tempelkan dua-duanya dalam satu layar ya. Matius 6 ayat 9, surga. Matius 6 ayat 26, langit. Berarti berbeda ya. Ada langit, ada surga. Yuk kita lihat bahasa Yunaninya berbunyi seperti apa. Matius 6 ayat 9 dalam bahasa Yunani. Nggak usah dibaca semua, langsung saja bagian yang warna kuning. Itu dibaca uranois. Uranois itu bentuk pentasrifan dari kata Uranos. Sekarang kita maju, Matius 6 ayat 26.
Langsung bagian yang warna kuning ya, uranu. Itu sama bentuk pentasrifan dari akar kata Uranos. Berarti kalau kita jejerkan antara Matius 6 ayat 9 dan Matius 6 ayat 26, di dalam bahasa Yunani kedua-duanya sama, kata yang dipakai yaitu Uranos. Uranos, Uranos, memang ada bentuk pentasrifan yang berbeda, tetapi itu intinya sama, Uranos. Nah, kita sekarang terapkan untuk bahasa Indonesia ya. Saya utak-atik sedikit terjemahannya. Matius 6 ayat 9. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di Uranos. Kemudian Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di Uranos yang tidak menabur dan seterusnya dan seterusnya. Berarti di dalam teks aslinya itu kan sama kata yang dipakai Uranos. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia kok menjadi beda. Matius 6 ayat 9 ada kata surga. Matius 6 ayat 26 kok di situ ada kata langit. Nah lo, mana yang benar? Pusing nggak lo? Pusing nggak? Nah, kita di situ menemui masalah terminologis yang pelik sebenarnya. Terminologis berarti peristilahan. Ada istilah Uranos, ada istilah Syamayim, ada istilah surga, ada istilah langit. Jadi di dalam penerjemahan saja Alkitab sudah menemukan beberapa hal yang pelik. Lanjut yuk, biar makin cenut-cenut. Bahasa Indonesia membedakan makna surga dan langit. Itu jelas sekali. Yang dibedakan adalah soal makna ya. Tidak hanya soal peristilahan, tetapi makna di balik kata surga dan kata langit itu pun berbeda di dalam bahasa Indonesia. Makna surga itu berkesan rohaniah. Jadi kalau kita ngomong surga, ada kesan itu sesuatu yang rohani. Kalau kita bicara mengenai langit, itu jasmani. Surga kira-kira maknanya adalah tempat atau keadaan, whatever lah, apapun ya. Tempat boleh, keadaan boleh, yang sifatnya supernatural. Supernatural artinya tidak ada di dalam alam ini. Tidak bisa kita lihat, tidak dapat kita raba, tidak dapat kita masuki di dalam dunia ini. Karena itu adalah kebahagiaan kekal nanti di seberang kematian. Secara pandangan mata tidak akan dapat kita jangkau karena itu ada di akhirat. Itulah surga. Sementara kata langit di dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang natural, tempat yang natural di atas bumi akan berasosiasi dengan angkasa, dengan antariksa. Jadi makna kata surga dan langit dalam bahasa Indonesia sangat berbeda. Begitu kita ngomong bicara surga, kita akan membayangkan, mengasosiasikan, mengartikan makna tentang keadaan yang supernatural. Kalau kita ngomong langit, itu yang kelihatan di atas. Nah, berbeda ya. Padahal kalau kita melihat di dalam teks asli Alkitab tadi, kedua kata itu kan sama. Nah, makin cenut-cenut enggak. Yuk kita main-main yuk dengan membaca beberapa kalimat berikut. Matius 6 ayat 9 yang sudah saya utak-atik. Alkitab kok diutak-atik, Rama? Ya untuk pembelajaran ya enggak apa-apa ya. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di langit. Coba terjemahan kita diubah menjadi seperti itu. Bapa kami yang ada di langit. Bapa kami yang ada di langit. Dimuliakanlah namamu. Hah? Bapa kok di langit? Memangnya layangan. Dilarang ketawa loh ya. Ini firman Tuhan, dilarang ketawa. Kalimat selanjutnya Matius 6 ayat 26. Ini juga terjemahan yang sudah saya otak-atik. Loh, firman Tuhan kok di otak-atik Rama untuk pembelajaran. Pandanglah burung-burung di surga yang tidak menabur. Hah? Burung kok di surga? Memangnya burung santo-santa? Tetap dilarang ketawa. Hanya yang bicara yang boleh tertawa. Anda yang mendengarkan dilarang ketawa. Ketawa didenda. Burung kok di surga, yakin? Memangnya orang kudus kok burung kok di surga. Tetapi kalau kita lihat kedua kalimat itu teks aslinya kan sama. Namun kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, keduanya tidak dapat dipertukarkan. Kata langit dan kata surga tidak dapat dipertukarkan. Maka terjemahan yang benar hanya akan berbunyi Bapa kami yang di surga. Terjemahan yang benar hanya akan berbunyi pandanglah burung-burung di langit.
Tidak bisa Bapa di langit, burung di surga. Karena di dalam bahasa Indonesia, kedua kata itu tidak dapat dipertukarkan karena makna dan asosiasi yang berbeda. Contoh ini, sekarang kita sedikit main-main lah. Ada lagu anak, bintang kecil yang di mana? Langit yang tinggi ya. Tinggi apa biru? Ayo, tinggi apa biru? Yang benar itu tinggi, bukan biru ya. Kalau tinggi itu rimanya pas. Di langit yang tinggi, terbang dan menari. Nah itu. Kalau itu biru, nanti nggak pas. Di langit yang biru, terbang dan membisu. Harus udong. Bintang kecil di langit yang tinggi. Nah itu ada kata lagi. Coba diganti kata surga. Bintang kecil di surga yang tinggi. Make sense nggak? Dalam bahasa Indonesia. Tidak masuk akal. Karena maknanya lain. Atau pepatah ini dari manapun asalnya ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Coba diganti. Langit di bawah telapak kaki ibu. Wow, ibu terbang kemana? Sampai surga, sampai langit ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi itu semua tidak masuk akal dalam bahasa Indonesia. Pokoknya dilarang ketawa. Dilarang ketawa tentang itu semua ya. Nah kita ingat di bagian depan tadi, bahasa-bahasa Alkitab tidak membedakan surga dengan langit. Jadi surga sama dengan langit, langit sama dengan surga. Sementara di dalam bahasa Indonesia itu dibedakan. Maka secara peristilahan ini sudah ada kekacauan. Dan kalau ini tidak pernah dibicarakan, nanti di dalam benak orang Katolik ada banyak kekacauan juga. Kalau ini tidak dimengerti, mungkin bagi beberapa dari Anda ini baru dimengerti sekarang. Hah, bener ya? Surga sama dengan langit, langit sama dengan surga. Ya iya memang demikian bahasa-bahasa dalam Alkitab. Contoh kalau kita kembali ke dalam bahasa perjanjian lama tadi, Shamayim. Shamayim itu berarti surga juga, berarti langit juga. Berarti memang dua-duanya itu maknanya sama. Kalau di dalam bahasa-bahasa Alkitab. Rama makin puyeng, kelanjur basah. Biar nggak pusing, sekarang kita simak kosmologi Yahudi saja. Yuk kita ngomongin sekarang mengenai kosmologi Yahudi. Kata kosmologi itu dari bahasa Yunani kosmos dan logos. Kosmos artinya alam semesta ya. Ingat, kosmos alam semesta bukan rice cooker. Dilarang ketawa lagi ya. Dilarang ketawa pokoknya. Dilarang ketawa malam ini ya. Kosmos alam semesta. Logos itu ilmu, jadi kosmologi ya kurang lebihnya ilmu tentang alam semesta atau pandangan mengenai alam semesta. Contoh, ada pandangan mengenai bumi. Bumi berbentuk bola atau bulat ya, apapun bolehlah bulat, bola. Kalau saya kok lebih setuju bola ya. Kalau bulat itu kan berarti dua dimensi ya. Bumi berbentuk bola. Contoh yang lain, bumi itu datar. Nah, ini merupakan kosmologi, kosmologi bumi bulat, kosmologi bumi datar. Yang akhir-akhir ini sedang rame itu loh, flat earth itu loh, kaum bumi datar. Ini kan yang ribut-ribut belakangan ini kan. Nah ini kosmologi bagaimana orang memandang mengenai alam semesta. Ada yang mengatakan bumi itu bola atau bumi itu bulat. Dan itu yang kita yakini sekarang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi ada saja orang-orang yang dianggap ya edan atau gila menganggap bumi itu datar. Dan ini berlawanan akhir-akhir ini. Nah itu yang dinamakan kosmologi. Pandangan mengenai alam semesta, ilmu mengenai alam semesta. Yang akan kita pelajari adalah kosmologi perjanjian lama, karena kalau kita mau lihat kosmologi Yahudi ya harus lihat perjanjian lama, karena kitabnya orang Yahudi adalah kitab perjanjian lama. Yuk kita mulai dari Kejadian 1 ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Perhatikan yang dicetak warna kuning ada kata cakrawala. Di dalam teks asli bahasa Ibrani itu berbunyi rakia. Rakia itu kurang lebih artinya kubah. Jadi ayat ini dapat juga diterjemahkan berfirmanlah Allah, jadilah kubah di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Perhatikan memisahkan air dari air. Nanti tema ini akan diulang pada beberapa ayat setelah ini. Yuk kita masuk ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-7. Maka Allah menjadikan cakrawala, kembali ke depan tadi, kubah, rakia, cakrawala, dan Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian.
Yuk kita lihat bagian yang dicetak warna kuning, air yang ada di bawah kubah. Dan juga air yang ada di atas kubah. Maka kalau digambar kira-kira seperti ini, ada air di atas, ada air di bawah. Berarti lingkaran atau elips atau apapun namanya itu yang warna biru itu menggambarkan air. Lalu ada lengkungan yang warna ungu menggambarkan rakia, menggambarkan cakrawala atau kubah yang disebutkan di dalam ayat 6 dan ayat 7 kitab Kejadian bab pertama tadi. Jadi ada samudra atas, ada samudra bawah, dipisahkan oleh lengkungan atau kubah. Itulah kosmologi perjanjian lama, kosmologinya orang Yahudi. Jadi di atas ada air, di bawah ada air. Itulah kenapa langit berwarna biru. Kenapa langit berwarna biru? Coba lihat gambar ini. Ada air di atas, ada air di bawah. Jadi kalau kita melihat ke atas akan berwarna biru karena ada air di atas. Jadi langit yang berwarna biru merupakan pantulan dari samudra atas. Dari air yang ada di atas menurut Kejadian 1 ayat yang ke-7 tadi itu. Ini ilmu apa, Rama? Jangan ketawa, ini firman Tuhan loh, hati-hati, kualat kalian ya. Memang begitulah kosmologinya. Kita harus ingat, kitab Kejadian tidak menceritakan zaman sekarang. Kitab Kejadian itu menceritakan beribu-ribu tahun yang lalu ketika pengetahuan, sains, iptek manusia masih sangat sederhana. Jadi kalau kita sekarang melihat seperti ini ketawa, jangan ketawa. Ini pelajaran penting untuk iman kita. Tapi kenapa Rama ketawa? Ya saya tidak dapat menahan untuk tidak ketawa. Ini penting untuk disimak. Yuk kita lihat selanjutnya daripada ketawa-ketawa terus. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ingat cakrawala yang disebut di ayat 6 dan ayat 7. Kubah tadi itu. Nah kata langit yang disebut dalam ayat 8 itu bunyinya Shamayim. Ingat bahasa-bahasa Alkitab tidak membedakan surga dan langit. Jadi kata langit yang aslinya Shamayim karena bahasa itu tidak membedakan surga maupun langit artinya itu sama, Shamayim saja, maka kita bisa menerjemahkan Kejadian 1 ayat 8, lalu Allah menamai kubah itu surga. Allah menamai cakrawala itu surga. Allah menamai lengkungan itu surga. Loh kenapa lalu menjadi surga, Rama? Shamayim. Bisa surga, bisa langit. Terjemahan langit benar enggak? Ya benar juga. Terjemahan surga benar enggak? Ya secara kebahasaan lurus ya benar-benar juga karena Shamayim bisa surga, bisa langit. Mulai cenut-cenut ya. Yuk lanjut daripada cenut-cenut ya. Kita ingat di bagian sini ya. Ada samudra atas, samudra bawah. Nah kemudian surga itu yang disebut di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-8 tadi adalah bagian lengkungan langit itu. Di dalam konsep kosmologi orang Yahudi yang kita lihat di atas ada lengkungan itu benar-benar ada lengkungannya loh. Benar-benar ada kubah dan kubahnya itu padat sehingga air yang di atas dan air yang di bawah nggak mungkin ketemu. Jadi jangan dibayangkan itu garis imajiner atau apapun enggak. Di dalam kosmologi perjanjian lama itu semua benar-benar padat. Ada satu lengkungan di atas sana yang menahan sehingga air di atas sana, samudra yang maha besar di atas itu nggak jatuh ke atas bumi dan membanjiri bumi. Jadi surga itu apa? Lengkungan yang ada di atas itu. Demikianlah kosmologi Yahudi menjelaskan. Jadi kalau besok pagi kamu keluar, terus lihat biru-biru di atas, nah itulah Shamayim, itulah surga. Besok pagi lihat ya, kamu lihat langit ada awan, ada biru-biru, nah itu surga. Begitulah kosmologi perjanjian lama, memang itulah surga. Loh itu kan langit, Rama. Sudah saya ucapkan di awal, Shamayim itu bisa surga, itu langit juga bisa. Berarti langit kan surga. Masih dilarang ketawa loh ya. Yuk lanjutin daripada ketawa melulu. Kejadian 1 ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Yang kering itu kemudian dijadikan namanya daratan. Perhatikan
Tadi air dipisahkan dengan lengkungan sehingga air kemudian terpisah. Lalu diciptakan yang kering namanya daratan. Itulah daratan. Daratan mengambang di atas, air yang di bawah. Demikianlah kosmologi orang Yahudi mengatakannya. Kejadian 1 ayat yang ke-16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Lihat, ada dua benda penerang besar, yang gede untuk siang, matahari, yang kecil untuk malam, namanya bulan. Dan oleh Tuhan ditempatkan di lengkungan itu. Bahasa simpelnya itu digantungin di sana sehingga nggak jatuh ke bumi. Demikianlah kosmologi perjanjian lama. Maka diciptakan matahari, lihat yang warnanya merah. Kemudian bulan yang warnanya kuning, dan bintang-bintang yang digantungkan di mana? Di lengkungan atau kubah alias surga tadi itu. Jadi dalam kosmologi perjanjian lama, surga itu tempat untuk nyantolin apa? Nyantolin matahari, nyantolin bintang-bintang, nyantolin juga bulan ada di sana. Ya kita lihat sekarang, Kejadian 7 ayat yang ke-11. Terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi. Kata tingkap-tingkap dalam teks asli berbunyi arubot. Tingkap-tingkap itu kalau kita sekarang nggak terlalu tahu kata itu ya. Artinya jendela-jendela. Jadi kalau jendela langit terbuka, maka hujan bisa turun. Berarti kalimat dalam Kejadian 7 ayat 11 dapat kita terjemahkan, terbukalah jendela-jendela di langit, turunlah hujan lebat. Kenapa kok hujan bisa turun? Ingat tadi ada samudra di atas. Kalau jendela langit dibuka, samudra di atas mengalir turun. Itulah yang namanya hujan. Demikianlah kosmologi Yahudi. Lihat, tadi kan seperti itu. Saya tadi sudah mengatakan surga lengkungan itu padat, sehingga air nggak bisa turun. Maka harus ada jendelanya. Perhatikan ada bukaannya dua tuh, kiri kanan. Jadi karena ada bolongan berupa jendela langit, maka hujan bisa turun. Tuh perhatikan airnya bisa ngucur tuh. Airnya dari mana sih sebenarnya? Airnya dari laut yang di atas. Jadi kalau jendelanya dibuka, ciluk bacur, airnya turun. Itulah kosmologi orang Yahudi. Sekali lagi, jangan ketawa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa surga? Kenapa kok mengapa surga, Rama? Ingat Syamayim. Bisa berarti langit, cakrawala, kubah. Pendek kata Syamayim, surga, begitulah ya. Kenapa kalau itu lengkungan di atas jauh sana, kenapa nggak runtuh ya? Kenapa nggak jatuh? Apa yang menahannya? Alkitab memberitahu kita dalam kitab Ayub pada pasal ke-26 ayat yang ke-11 bahwa ternyata ada tiang-tiang langit, amude syamayim. Ayub 26 ayat 11. Terjemahannya begini, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Berarti ada tiang-tiang langit. Maka gambar lengkungan tadi harus ditopang oleh namanya tiang atau pilar. Jadi lihat kiri kanan ada pilarnya. Sehingga lengkungan atau surga tidak runtuh. Jadi surga ada tiangnya. Tiang yang menopang surga nggak jatuh ke bawah. Jangan ketawa ya sekali lagi ya. Selain itu, dalam kosmologi orang Yahudi ada yang namanya dunia orang mati. Tempatnya di mana? Di bawah bumi. Di mana itu referensinya, Rama? Ada di 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Yuk kita baca. Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Yang diterjemahkan menjadi dunia orang mati, bahasa Ibrani-nya berbunyi Sheol. Nah, kata Sheol itu berarti dunia orang mati, tempatnya di bawah bumi. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Lihat, 1, 2, 3. Nah, itulah Sheol. Itulah dunia orang mati ada di sana. Jadi orang mati tinggal di bawah bumi dan mereka tetap ada di sana. Itulah kosmologi orang Yahudi. Jadi bagaimana? Jadi surga itu, yaitu lengkungan di atas itu. Itulah surga menurut perjanjian lama. Ketika perjanjian lama mengatakan Syamayim, itu yang dimaksudkannya lengkungan yang di atas itu. Itulah surga.
Menurut perjanjian lama. Jadi kalau kita ngomong tentang surga, nggak usah kemana-mana. Kamu keluar lalu lihat di atas, nah itulah surga. Cilugba kelihatan langsung. Namun pertanyaan dapat kita lanjutkan. Rama, apakah surga, Syamayim, hanya bermakna fisik belaka? Fisik berarti kan yang material yang dapat kita lihat, ya lengkungan di atas, meskipun sekarang kita memahaminya sebagai lengkungan imajiner, itu kan nggak ada kalau naik terus yang nggak ada kubahnya. Tetapi orang perjanjian lama, orang zaman kuno yang menganggap itu ada benar-benar kubahnya di sana. Itu kan fisik ya, dapat terlihat. Apakah maknanya hanya itu? Yuk kita lihat sekarang. Kalau kita mengenal kosmologi perjanjian lama mengenai tempat tinggal Allah, ada beberapa hal yang dapat kita bicarakan. Yuk kita mulai dari Yesaya 66 ayat pertama. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, rumah apakah dan seterusnya. Perhatikan kata langit terjemahan bahasa Indonesia. Kita sudah ingat ya, kata langit, teks aslinya berbunyi Syamayim. Maka bisa diterjemahkan menjadi apa? Surga. Surga adalah tahtaku. Nah, kita juga dapat melihat referensi yang lain dalam kitab pertama Raja-Raja ayat bab 8 ayat yang ke-30. Bunyinya demikian. Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Syamayim. Perhatikan, 1 Raja-Raja 8 ayat 30 dan Yesaya 66, kata yang dipakai sama, Syamayim. Itulah kenapa di bagian awal tadi saya berbicara sedikit panjang lebar mengenai terminologi. Karena ini penting. Kalau Anda nggak tahu langit dan surga itu kata yang dipakai sama, nanti ini bingung. Rama, Yesaya kok langit ya? Berarti langit yang di atas itu tahta Allah, Rama ya. Kalau Raja-Raja kok surga ya? Enggak, itu kata yang sama. Syamayim. Surga, garis miring, langit. Jadi jelas Allah tinggal di langit, Allah tinggal di lengkungan itu dalam kosmologi perjanjian lama. Lalu ada semacam kamar Tuhan di atas. Lihat itu yang kamarnya Tuhan di situ tuh. Jadi di atas sana, dalam lengkungan itu ada kamar Tuhan, di surga itu, di langit itu, di Syamayim itu. Disitulah Tuhan tinggal. Allah yang disembah Israel, Allah Israel, Elohim atau Yud-Heh-Vah-Heh tinggal di situ. Demikianlah kosmologi orang perjanjian lama dan memang demikianlah yang diajarkan orang perjanjian lama. Sementara itu orang mati tinggal di bawah. Jadi sekarang coba lihat bagaimana kosmologinya. Allah di tempat yang maha tinggi, manusia yang sudah mati ada di bawah dan nggak akan ketemu. Kalau kita tahu ilmu tentang perjanjian lama itu nggak pernah menyatakan bahwa ketika mati manusia akan tinggal di surga bersama dengan Allah. Perhatikan kosmologinya. Perjanjian lama membicarakan ini semua. Jadi apa yang saya gambarkan dengan gambar seperti ini, dalam layar yang kau lihat, itu bukan karangan Rama Bayu. Itulah yang diajarkan dalam perjanjian lama. Cenut-cenut nggak? Biarinlah. Malam ini aku nggak bicara bahasa Jepang, biarin dah. Karena bicara sejarah surga ya harus begini-begini yang dibicarakan. Jadi nggak ada satu ayat pun. Nanti kamu boleh cari dalam perjanjian lama loh ya. Satu ayat pun yang menceritakan kalau manusia mati nanti akan tinggal di surga, nggak ada. Karena kalau manusia mati tinggal di bawah bumi itulah Sheol. Yaitu namanya alam maut atau dunia orang mati. Kenapa? Karena tempat tinggal Allah dan tempat tinggal manusia terpisah. Lihat gambarnya. Allah di tempat maha tinggi, manusia yang sudah mati ada di tempat yang maha dalam, maha gelap di bawah kegelapan bumi sana. Jadi tempat tinggal Allah dan tempat tinggal manusia terpisah. Itu kalau sudah mati. Loh kalau manusia sudah masih hidup bagaimana Rama? Juga terpisah. Lihat bagian yang warna hijau itu. Itulah bumi. Disitulah manusia yang masih hidup tinggal. Nah kalau dulu Adam dan Hawa bagaimana Rama? Juga nggak ada di surga. Itu kesalahkaprahan umum. Kalau kamu pernah berpikir sebagai orang Katolik bahwa dulu Adam dan Hawa tinggal di surga, kamu tidak berpikir sesuai dengan fakta dalam Alkitab. Yuk kita lihat. Karena tempat tinggal Allah dan tempat tinggal manusia sejak semula sudah terpisah. Jadi ketika manusia masih hidup sudah terpisah tempat tinggalnya. Ketika manusia mati juga malah makin terpisah jauh. Dan sejak awal memang sudah terpisah. Masa sih? Loh katanya dulu Adam dan Hawa ada di surga.
Yuk kita lihat Alkitab saja yuk. Kejadian 1:27-28. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Adam dan Hawa ya. Ayat 28 sekarang. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Perhatikan mereka tinggal di mana? Di bumi, sangat jelas. Nanti dalam bab kedua disebut Taman Eden. Taman Eden itu ada 4 sungai, 2 sungai dikenal, Efrat dan Tigris. Dan sungainya itu masih ada sampai sekarang. Di Mesopotamia sana, daerah Irak, Iran sana masih ada sungai Efrat dan sungai Tigris. Berarti Adam dan Hawa di mana? Di bumi. Maka pernyataanku sejak semula mereka terpisah, Allah dan manusia, ya benar. Karena Alkitab memang menyatakan seperti itu. Jadi perhatikan kembali gambar ini. Allah tinggal di situ, itulah surga. Jadi lengkungan langit, kubah tadi, lalu Allah punya kamar di situ. Lalu manusia tinggal di bagian hijau, yaitu bumi. Jadi terpisah sejak semula kan. Lalu kalau orang sudah mati akan kemana? Bukankah kita terlanjur percaya bahwa kalau orang mati nanti akan menuju surga, terutama mereka yang setia. Kita omong tentang orang yang setia ya. Bukankah kita meyakini seperti itu ya Rama ya? Alkitab mengajarkan seperti itu ya? Perjanjian Lama nggak pernah mengajarkan seperti itu. Menyimpang sedikit. Itulah kenapa ada kelompok Saduki. Kalau kamu baca Injil-Injil, kadang ada pertentangan antara orang Farisi dan orang Saduki mengenai kebangkitan. Dikatakan orang Saduki tidak percaya mengenai kebangkitan karena memang Perjanjian Lama tidak mengajarkan itu. Tidak ada orang bangkit dari alam kematian nanti kemudian pergi ke surga atau setelah mati lalu kemudian diadili pergi ke surga. Perjanjian Lama tidak pernah bicara mengenai itu. Loh berarti iman kita salah ya Rama ya, bagaimana ini? Nanti secara detail itu kita lihat dalam bagian kedua. Sekarang kita ngomong tentang kosmologi Yahudi dulu. Terus kalau menurut Perjanjian Lama orang mati kemana Rama? Sudah dikatakan tadi di bagian awal, tapi akan saya kutip juga beberapa ayat referensinya ya. Tinggalnya di situ yang bagian coklat itu, di bawah bumi sana. Mazmur 49 ayat 15, yuk kita lihat. Mereka turun langsung ke kubur, turun ya, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Perhatikan kediaman, berarti tinggal. Berarti tinggalnya di dunia orang mati di bawah namanya Sheol. Kata yang diterjemahkan dunia orang mati berbunyi Sheol. Ada referensi lain itu. Ayub 7 ayat 9, Ayub 11 ayat yang ke-8. Yuk kita lihat. Orang yang turun ke dalam dunia orang mati atau orang yang turun dalam Sheol. Lihat bahwa itu turun. Berarti memang di bawah bumi sana. Dalam kosmologi Yahudi demikian. Ayub 11 ayat 8. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Dikatakan kedalaman atau dalamnya berarti memang di bawah bumi sana. Itulah tempat orang mati tinggal. Jadi Alkitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa begitu orang mati, mereka tidak akan menuju ke surga, nggak akan menuju ke langit, nggak akan menuju ke Syamayim. Apalagi masuk ke kamarnya Tuhan, nggak mungkin. Karena memang sejak semula sudah terpisah. Nah itu dia, cenut-cenut Rama, rasain lo. Jadi ingat baik-baik ini ya. Menurut Perjanjian Lama Allah tinggal di kamarnya di atas sana di Syamayim. Manusia tinggal di bumi bagian hijau dan kalau sudah mati ya nggak mungkin naik. Tetap tinggal di bumi tapi di bagian bawah bumi sana namanya Sheol, dunia kegelapan, dunia orang mati. Jadi orang mati tidak pergi ke surga. Nah, ini ateis ya Rama ya? Bukan. Saya mengajarkan bagaimana sejarah surga dalam arti sejarah mengenai pemahaman tentang surga. Kalau sekarang Anda senut-senut nggak apa-apa. Karena nanti akan berguna untuk part yang kedua, tinjuan ini. Dan aku berjanji, sekarang aku nggak akan bicara tentang bahasa Jepang, jelas dan gampang. Mungkin nanti bagian yang kedua, saya akan bicara mengenai Jepang jelas dan gampang. Malam ini rumit-rumit dan sulit. Tapi kan kita banyak ketawa, lumayan lah ya. Saudara-saudari, teman-teman semua, sampai pada pembuangan ke Babel itu dialami oleh orang Yahudi ya. Itu dengan kehancuran negeri selatan, orang Yahudi tidak punya gagasan atau tidak punya ajaran mengenai kebangkitan badan atau kebangkitan orang mati.
Untuk orang Yahudi sebelum pembuangan ke Babel, kira-kira 500-an tahun sebelum Tuhan Yesus, tepatnya 586 sampai tahun-tahun 500-an, 400-an sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi itu tidak pernah berpikir atau tidak pernah punya ajaran mengenai kebangkitan orang mati. Jadi begitu orang mati ya kemudian tetap ada di bawah bumi sana. Apakah kalau manusia mati hilang, Rama? Enggak. Yang mati badannya tapi orangnya tetap hidup di bawah kedalaman bumi, di dalam kegelapan sana. Ngapain, Rama? Ya cuman diam-diam nganggur aja. Itulah ajaran orang Yahudi, tanda petik yang aslinya. Sebelum pembuangan ke Babel. Nah nanti ajaran mengenai kebangkitan orang mati dan kebangkitan badan, kemudian baru ketika orang Israel pulang dari pembuangan, itu mulai ada gagasan ajaran mengenai itu. Dan kalau kita melihat ajaran mengenai kebangkitan orang mati atau kebangkitan badan, lalu nanti ada nyambungnya dengan ajaran bahwa orang yang meninggal, kemudian rohnya masuk kepada tanda petik kamarnya Allah tadi, naik ke surga. Tapi itu datang belakangan. Kalau sekarang kamu membuka Alkitab Perjanjian Lama, tidak ada ajaran seperti itu. Itu nanti baru kita jumpai di Perjanjian Baru. Yang akan kita bahas di part yang kedua. Jadi sabar dulu. Jadi sekarang sisi Perjanjian Lama dulu, dengan banyak ketawa-ketawa ini, nanti sisi Perjanjian Baru saya bahas. Pendek kata, tidak pernah ada ajaran mengenai kebangkitan orang mati sebelum orang Israel mengalami pembuangan Babel. Kira-kira 400-500-an sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah mungkin ada yang ngomong, kitab Daniel itu mengajarkan kebangkitan orang mati, Rama. Betul, ada ajaran dalam kitab Daniel bab 12 ayat 2 mengenai kebangkitan orang mati. Namun di sana tidak pernah dikatakan bahwa mereka yang bangkit akan ke surga. Kenapa sih? Kita kembali ke depan tadi. Karena tempat tinggal Allah dan manusia jelas berbeda. Allah tinggal di surga, di Syamayim di langit, manusia di bumi. Jadi nggak mungkin pergi ke sana. Yuk kita lihat kalau nggak percaya, Daniel 12 ayat 2. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Ini menggambarkan kebangkitan. Sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Loh ini kan surga, Rama. Mana? Nggak ada. Hanya dikatakan bangkit, dan kitab Daniel bisu mengenai bagaimana mereka akan hidup caranya. Kok dikatakan kengerian kekal itu di mana? Kok dikatakan hidup kekal itu di mana? Enggak pernah jelas. Kejelasan baru akan kita dapat ketika nanti kita membaca konteks Daniel ini di dalam terang Perjanjian Baru. Kenapa kok Perjanjian Lama jadi kayak berbeda sekali? Enggak berbeda, memang seperti itu. Cenut-cenutlah kamu malam ini. Kitab Makabe juga begitu loh. 2 Makabe 12 ayat 43. Kita baca. Sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Ini Yudas yang dimaksud bukan Yudas Perjanjian Baru ya. Ini Yudas Makabe. Kira-kira ya 100-an tahun sebelum Tuhan Yesus kira-kira. Ini belum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi iman mengenai kebangkitan pun datang berangsur-angsur. Orang Israel zaman kuno tidak tahu mengenai kebangkitan. Secara lurus, kalau kita ketemu Musa pada zaman aslinya dulu, kita tanya tentang kebangkitan badan, Musa nggak tahu, Musa bingung, Daud juga bingung, nabi-nabi juga bingung. Baru nanti nabi-nabi yang mengalami mengalami pembuangan, akan mulai tahu mengenai kebangkitan. Dan berangsur-angsur juga mulai ada kepercayaan, atau dalam bahasa orang Katolik, dalam bahasa kita pewahyuan dari Allah, bahwa orang yang mati kemudian dibangkitkan dan akan pergi ke surga bersama dengan Allah. Tetapi tidak pernah ada demikian dalam Perjanjian Lama. Itulah sejarahnya. Jadi Yudas ketika memikirkan kebangkitan, dia juga tidak pernah memikirkan nanti orang bangkit akan pergi ke surga. Tidak ada dalam benak Yudas seperti itu. Ya pokoknya bangkit, tapi bangkitnya di mana, hidupnya di mana, nggak pernah jelas. Alkitab tidak mengatakan. Perjanjian Lama maksud saya. Nanti di part 2 kita bicara mengenai Perjanjian Baru. Tidak pernah dikatakan mereka yang bangkit itu akan ke surga kalau acuannya Perjanjian Lama. Jadi sesungguhnya part pertama ini kita bicara mengenai Perjanjian Lama. Kesimpulan, biar nggak terlalu cenut-cenut. Istilah Syamayim dalam bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama itu ya, atau kalau diterjemahkan surga, garis miring langit,
Karena itu problemnya ada di situ, punya dua arti. Satu, kubah angkasa, yang berarti fisik, material, terlihat ya biru-biru di atas itu. Yang nomor dua berarti Syamayim itu rumah Allah. Sudah kita lihat ya kamarnya Allah tadi yang sudah saya gambarkan di bagian atas tadi, nemplok pada lengkungan tadi itu ya. Maka surga bisa bermakna lengkungannya itu fisik yang kelihatan. Dalam kosmologi perjanjian lama itu terlihat biru karena laut di atas itu warnanya biru. Tapi nomor dua, surga juga berarti itu rumahnya Allah yang ada di lengkungan itu. Itulah makna surga dalam perjanjian lama. Lalu, hampir lupa nih, terakhir nih. Elia kemana, Pak? Tahu tuh Elia kemana. Kemarin ketemu di warung kopi, nggak tahu sekarang kemana tuh. Yuk kita baca yuk 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ingat, kata surga itu kan kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kita cek dalam terjemahan, dalam bahasa aslinya, kan berbunyi naiklah Elia ke Syamayim dalam angin badai. Sedangkan Syamayim itu bisa berarti surga, bisa berarti langit, bisa berarti lengkungan itu, bisa berarti rumah Allah juga. Jadi mana yang dimaksud? Jadi ketika orang mengatakan Elia langsung ke surga, siapa bilang Elia ke Syamayim? Tapi Syamayim artinya kan ada dua, kubah angkasa itu atau rumah Allah. Sedangkan dalam perjanjian lama tidak ada orang yang pergi ke rumah Allah dan memasuki rumah Allah karena tempat tinggalnya berbeda. Jadi Elia kemana? Tahu, Allah gelap. Terakhir banget ya. Henok kemana, Rama? Itu lebih nggak jelas lagi. Dalam teks mengenai Henok dikatakan hanya diangkat. Lebih tidak jelas. Bahkan yang sangat jelas menyebut kata Syamayim pun tidak jelas. Elia lebih jelas nasibnya daripada Henok. Karena dikatakan Elia ke Syamayim. Tapi masalahnya, Syamayim mana yang dimaksud? Shalom alaikum. Sangat-sangat menarik. Karena aku benar-benar baru tahu sih, Ma. Jadi tadi pas lagi di awal aku bilang kayak kalau kita ngomong sejarah, biasanya kan ngomongin sejarah duniawi gitu ya. Tentang apa yang terjadi dulu di dunia gitu. Nah, aku nggak nyangka ternyata kalau iman kita, kepercayaan kita tentang surga, itu tuh jadulnya, zaman dulunya ternyata based on perjanjian lama se-fisik itu ternyata, Maya. Ternyata benda yang ada di langit gitu. Ya, memang begitu. Iya, aku tadi soalnya cuma asbun gitu di awal. Kali ini kita mau belajar tentang sejarah surga. Biasanya dunia. Loh, ternyata Syamayim itu dulu dipandang fisik gitu. Jadi menarik banget buat aku. Aku bener-bener baru tahu malam ini sih. Emang selama ini kemana aja lu? Kemana ya? Oke, ya, jadi udah dibuka nih sesi. Justru karena ini kayaknya memang cukup baru untuk banyak orang juga. Kita diskusi aja. Itu kan lebih menarik sekarang. Yes, betul. Karena mungkin banyak orang kesetrum nih otaknya malam ini nih. Aku salah satunya. Yuk diskusi yuk. Teman-teman, saudara-saudari semuanya, Shalom alaikum. Kita mau bicara mengenai sejarah surga. Sekarang ini bagian yang kedua dengan subjudul Surga Perspektif Katolik. Tapi sekarang kita mau ikut pengajaran bagian yang pertama dulu. Kita ulang sebentar supaya yang tidak hadir atau belum menonton akan tahu seperti apa bagian pertama. Begini bagian pertamanya secara singkat. Bahasa-bahasa Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, tidak membedakan kata surga dan langit. Jadi dalam bahasa Ibrani dan Yunani, surga sama dengan langit, langit sama dengan surga. Sementara itu, bahasa Indonesia membedakan surga berbeda dengan langit, langit berbeda dengan surga. Maka disitulah muncul masalah peristilahan dan juga masalah penerjemahan, karena satu kata kemudian harus diterjemahkan menjadi dua kata di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah kita bahas di bagian pertama. Kita pun sudah membahas mengenai kosmologi Yahudi berdasarkan perjanjian lama. Kosmologi itu apa? Ilmu tentang alam semesta. Atau dapat kita sebut juga pandangan mengenai alam semesta. Itulah kosmologi. Seperti inilah kosmologi Yahudi. Ada air di bawah, ada air di atas yang dipisahkan dengan lengkungan atau kubah yang ditunjukkan dengan warna ungu dalam gambar itu. Itulah langit atau surga atau Syamayim di dalam
bahasa asli Ibrani, yaitu bahasa yang dipakai untuk menulis Perjanjian Lama. Kita harus ingat, surga saya tulis dalam tanda petik karena juga dapat diterjemahkan dengan kata langit. Itulah surga dalam konsep Perjanjian Lama. Nah, di langit itu jugalah ada semacam rumah Allah atau kamar Allah, apapun sebutannya, intinya tempat tinggal Allah. Nah, Allah tinggal di Syamayim, begitulah kosmologi Perjanjian Lama. Namun kita harus ingat, di dalam konsep Perjanjian Lama, tempat tinggal Allah dan tempat tinggal manusia itu terpisah, bahkan sejak semula terpisah. Kalau kamu membaca kitab Kejadian, manusia sejak awal ada di bumi, Eretz, bahasa Ibraninya, berbeda dengan Syamayim. Syamayim dan Eretz itu berbeda. Allah di Syamayim, manusia di Eretz, yaitu bumi. Jadi Allah tinggal di atas sana, manusia tinggal di bawah, yaitu yang bagian warna hijau melambangkan tanah atau bumi. Disitulah manusia tinggal. Nah, kalau orang hidup kan jelas tinggal di mana. Nah, pertanyaannya adalah, kalau orang mati akan tinggal di mana? Atau pertanyaannya lebih lanjut, orang mati akan kemana? Di dalam konsep Perjanjian Lama, manusia yang mati akan pergi ke bawah bumi. Jadi orang mati tinggal di bagian bumi yang paling bawah, disitulah orang mati tinggal. Itu yang dinamakan Sheol. Jadi Allah tinggal di Syamayim, orang mati tinggal di Sheol. Ya, Sheol dan Syamayim. Di dalam pandangan Perjanjian Lama, orang mati tidak pergi ke surga, melainkan ke Sheol. Terjemahannya apa? Dunia orang mati, atau bisa juga diterjemahkan dengan alam maut. Kenapa demikian? Karena dua alasan. Alasan pertama, tempat tinggal Allah dan manusia terpisah. Allah di Syamayim, manusia di Eretz. Kemudian kalau manusia mati pergi ke Sheol. Nomor dua, dalam pandangan Perjanjian Lama, balasan atas perbuatan baik dan perbuatan jahat sudah terjadi di atas bumi saat manusia hidup. Jadi tidak ada konsep pengadilan setelah manusia mati. Maka di bagian pertama ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, surga hanya untuk Allah. Syamayim hanya untuk Allah. Orang mati yang baik dan yang jahat berkumpul di satu tempat, yaitu Sheol alias alam maut alias dunia orang mati. Nah, di situ ada konsep dan istilah yang perlu kamu ingat. Konsep yang perlu diingat adalah, menurut Perjanjian Lama, perspektif Perjanjian Lama, orang mati yang baik dan orang mati yang jahat berkumpul di satu tempat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau dulu orang hidup di dunia itu baik dan waktu itu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ada orang lain yang jahat, nantinya akan ketemu di satu tempat yang namanya Sheol tadi. Ini konsep yang harus kamu ingat ketika membahas mengenai konsep Perjanjian Lama mengenai life after death. Istilah yang perlu diingat adalah Sheol alias alam maut atau dunia orang mati. Jadi saya ulangi dengan gambar ini, Allah tinggal di situ, yaitu Syamayim, kemudian orang mati tinggal di bawah, yaitu orang jahat dan orang baik tinggal bersama-sama, tidak ada pemisahan. Karena di atas bumi sudah terjadi pengadilan, bukan pengadilan setelah kematian. Itulah tadi life after death dalam pandangan Perjanjian Lama. Maka konsep surga pun juga sudah kita lihat adalah tempat tinggal Allah dan hanya untuk Allah. Selanjutnya kita akan bahas sekarang mulai dengan tema yang selanjutnya. Apakah Perjanjian Baru membawa ajaran yang berbeda? Tidak. Perjanjian Baru tidak membawa ajaran yang berbeda, hanya tanda petik mengembangkan pandangan dari Perjanjian Lama kemudian dikembangkan nanti dalam terang Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena Allah menyampaikan wahyu secara bertahap. Jadi tidak berbeda, tapi berkembang. Jadi berubah tanda petik. Berubahnya adalah berubah yang berkembang karena Allah menyampaikan wahyu, revelatio, itu secara bertahap-tahap. Maka bagian selanjutnya kita bicara mengenai wahyu yang bertahap. Wahyu dalam bahasa Latin itu revelatio. Kita tahu Inggrisnya revelation. Saudara-saudari, teman-teman semuanya, pengetahuan manusia itu datang bertahap. Tidak ada yang langsung. Perlu pakai proses belajar, baik manusia satu persatu maupun manusia secara keseluruhan sebagai umat manusia. Kita tahu sebagai umat manusia, pengetahuan pun datang secara bertahap. Bahkan pengetahuan mengenai hal-hal yang fisik pun datang bertahap. Kita tidak langsung tahu
Apa sesungguhnya biologi, apa sesungguhnya fisika. Fisika pada zaman kuno berbeda dengan fisika dengan zaman sekarang. Biologi pada masa kuno berbeda dengan biologi pada masa sekarang. Kedokteran pada masa kuno berbeda dengan kedokteran pada masa sekarang. Demikian juga ilmu tentang virus yang namanya virologi juga sangat berbeda. Karena pengetahuan kita bahkan tentang hal-hal yang fisik pun juga datang bertahap. Itulah kenapa wahyu ilahi pun bertahap. Kenapa harus bertahap? Manusia itu bertahap. Jadi Allah tidak bisa memberikan langsung, tidak mampu menangkapnya. Maka Allah menyesuaikan diri dengan manusia yang perlu mengenal segala sesuatu secara bertahap. Bahkan dunia manusia sebagai umat manusia pun harus mengenal secara bertahap. Kita dapat kembali sejenak mengenai hal yang sifatnya fisika, contohnya gravitasi. Sebelum Newton tidak ada yang tahu ada namanya hukum gravitasi. Itu terlihat sebenarnya, meskipun gravitasinya tidak terlihat, tetapi fenomenanya dapat dilihat. Itu suatu perkembangan pengetahuan yang bertahap. Seperti itu kira-kira wahyu ilahi, karena Allah menyesuaikan diri dengan manusia yang perlu mengenal secara bertahap. Itu dirumuskan oleh Gereja Katolik di dalam KGK nomor 53. Bunyinya demikian. Allah menyatakan diri secara bertahap kepada manusia. Referensinya ada dalam Alkitab, Ibrani 1 pada ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Perhatikan, berulang kali dan dengan berbagai cara. Artinya memang secara bertahap-tahap. Kita juga lihat kalau Alkitab pun sebenarnya merekam tahapan wahyu ilahi. Artinya kalau kita membaca Alkitab dengan menggunakan ilmu Alkitab, mengerti bagaimana zamannya, kita akan tahu bahwa Alkitab juga merekam tahapan-tahapan wahyu ilahi. Maka tampak kadang-kadang ada seperti pertentangan. Di Perjanjian Lama ada makanan haram, ada makanan halal, ada pembedaan seperti itu. Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus katakan tidak ada makanan satupun yang haram. Babi dulu tidak boleh dimakan, sekarang babi. Puji Tuhan, haleluya saudara, kita makan enak sekali. Itu tahapan perkembangan wahyu, bukan karena Allah berubah, tapi Allah menyesuaikan diri dengan manusia. Maka kalau orang tidak tahu ilmu mengenai pentahapan wahyu ini, orang bisa gagal paham membaca Alkitab dengan hanya langsung menyandingkannya. Allah bilang begini di sini, Allah bilang begitu di sana. Allahnya kok plin-plan. Itu karena tidak tahu membaca ilmu Alkitab sesuai dengan pentahapan wahyu. Harus kita ketahui kitab-kitab dalam Alkitab datangnya dari zaman yang sangat berbeda-beda. Ada yang datang dari zaman 3000-an tahun yang lalu, ada yang 1500 tahun yang lalu, ada yang 1000 tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus maksudnya, kemudian 2000 tahun yang lalu, dan seterusnya. Berbeda-beda masa dan waktunya. Yuk lanjut bahas KGK 53. Iya, maksudnya Allah mempersiapkan manusia secara bertahap untuk menerima wahyu dirinya yang adikodrati. Bahasa Indonesia adikodrati orang nggak tahu. Apa maksudnya adikodrati? Yuk kita lihat saja dalam teks aslinya bahasa Latin. Supernaturalem. Apa itu supernaturalem? Ya Inggrisnya supernatural ya. Supernatural. Perhatikan juga yang di atas bahasa Latin per temporis periodos. Itu jelas sekali. Temporis periodos. Itu waktu yang bertahap-tahap. Kira-kira terjemahannya begitu. Jadi yang dimaksud dengan pewahyuan itu jelas bertahap untuk memberitahukan diri Allah yang supernatural. Jadi adikodrati supernatural. Allah bukan bagian dari nature, bukan bagian dari alam, maka harus diberitahukan siapa itu Allah dan bagaimana kehendak Allah, atau dalam bahasa Alkitab rahasia-rahasia misteri kehendak Allah. Maka harus dikasih tahu, itulah namanya revelatio. Kita lanjut masih pada KGK 53. Allah mempersiapkan manusia, ada kata-kata seperti itu. Mempersiapkan demi apa? Yuk kita lihat. Demi puncaknya wahyu dalam Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia. Berarti dalam iman gereja Katolik setelah Yesus tidak akan ada wahyu lagi. Karena apa? Sabda sudah menjadi manusia jelas. Seluruh wahyu dari zaman kuno berpuncak pada Yesus Kristus dan tidak akan ada wahyu lagi setelah pewahyuan yang paling puncak, yaitu junjungan baginda kita, Yesus Kristus. Referensinya ada di Ibrani 1 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Maka pada zaman akhir, perhatikan zaman akhir, Ia Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Melalui dia, melalui sang anak,
Allah telah menjadikan alam semesta. Referensi yang lain dalam Injil Yohanes, Yohanes 1 ayat pertama, ayat ketiga, dan ayat yang ke-14. Bunyinya demikian, 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Perhatikan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud siapa? Sang Firman. Sang Firman itu mengacu pada Ibrani 1 ayat 2, Sang Putra atau Sang Anak. Jadi sebutan Sang Putra, Sang Anak itu sama dengan Sang Firman. Firman itu bersama Allah pada mulanya, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita lanjut Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, firman yang mana? Firman yang disebut pada Yohanes 1 ayat 1. Firman yang bersama dengan Allah dan firman yang adalah Allah. Firman itu ngapain? Telah menjadi manusia. Nah itu dia. Kenapa Yesus Kristus disebut puncak wahyu? Karena kalau sudah firman Allah sendiri menjadi manusia, apa yang lebih daripada itu? Firman Allah sendiri loh menjadi manusia. Tidak ada yang lebih daripada itu. Maka di dalam iman Katolik kita mengakui Kristus itu kebenaran. Kristus satu-satunya kebenaran. Maka kalau kita bicara tentang surga dalam perspektif Katolik, kita akan mengacu pada ajaran Sang Kristus yang adalah Sang Firman. Menurut Yohanes 1 ayat 1 nyambung Yohanes 1 ayat ke-14. Berarti pembicaraan kita tentang surga, berarti pembicaraan kita tentang surga menurut perspektif Katolik akan mengacu pada ajaran Sang Firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita bicara mengenai Yesus Kristus Tuhan, kita bicara mengenai perjanjian baru. Maka yuk sekarang kita masuk bagaimana terang perjanjian baru menerangi pembahasan kita mengenai surga dalam perspektif Katolik. Namun yang di awal tidak boleh ditinggalkan. Kita harus tetap mengingat bagaimana perspektif perjanjian lama. Ingat bagian ini, orang mati yang baik dan yang jahat berkumpul di satu tempat. Itu perspektif perjanjian lama, nggak pernah boleh kamu lupakan, karena akan berguna dalam pembahasan selanjutnya. Meskipun sekarang pembahasan perspektif itu akan diterangi dengan perjanjian baru. Orang mati yang baik maupun yang jahat kumpul di satu tempat, namanya Sheol, ya, Sheol, Sheol, ya. Alam maut atau dunia orang mati. Nah, untuk orang perjanjian lama, hal itu tidak menjadi masalah sebab memang Sheol tidak dapat dilihat. Perhatikan konsep awalnya tadi. Orang baik dan orang jahat sudah menerima balasannya di atas muka bumi. Maka bahwa orang baik dan orang jahat berkumpul di Sheol bersama-sama tidak menjadi masalah bagi orang Israel, orang Yahudi, yaitu umat Tuhan perjanjian lama. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena Sheol sendiri tidak dapat dibuktikan secara lahiriah. Tidak ada orang yang bisa ngecek, oh bener nggak dulu penjahat yang sudah mati itu nanti ketemu dengan Abraham satu tempat di Sheol sana. Tidak dapat dilihat dengan mata Sheol itu. Itulah kenapa konsep ini, ajaran ini tidak menjadi masalah. Yang kedua, kita juga ingat bahwa dalam perspektif perjanjian lama, balasan atas perbuatan baik dan perbuatan jahat sudah terjadi di atas bumi saat manusia hidup. Maksudnya apa? Ya kalau kamu baik, nanti terima ganjarannya di bumi ini. Kalau kamu jahat juga terima di atas bumi ini sebelum kamu mati. Karena setelah kematian tidak ada lagi perhitungan-perhitungan mengenai kebaikan dan kejahatan. Namun bagi orang perjanjian lama, awalnya ajaran mengenai bahwa tidak ada pembalasan setelah kematian karena sudah dibalas di atas muka bumi ini awalnya baik-baik saja. Tetapi lama-kelamaan tampak sebagai masalah. Kenapa? Karena dapat dibuktikan secara lahiriah. Maksudnya apa? Secara terlihat orang bisa melihat bagaimana orang yang baik, bagaimana orang yang jahat. Kalau di atas muka bumi ada orang baik kan dapat kita lihat. Kita bisa mendeteksi orang itu baik. Orang itu setia pada firman Tuhan. Oh, orang itu jahat, melanggar firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan dengan dapat dibuktikan secara lahiriah. Lalu masalahnya di mana? Karena tadi kan disebutkan lama-lama menjadi masalah ajaran seperti itu. Di mana masalahnya? Yuk kita lihat masalahnya ada di mana. Masalahnya di sini ya. Balasan atas perbuatan baik dan perbuatan jahat sudah terjadi di atas bumi saat manusia hidup. Tidak pakai nunggu kematian. Berarti konsepnya sangat simpel. Kalau hidup kamu baik, kamu pasti bahagia sejahtera. Kalau kamu bahagia sejahtera, itu artinya hidupmu baik.
Itu sifatnya timbal balik dan dapat dijadikan ukuran satu sama lain. Kalau kamu sekarang bahagia sejahtera, itu pasti kamu orang baik setia kepada Tuhan. Atau kalau dibalik, kalau hidupmu baik, kamu pasti bahagia sejahtera. Jadi ukurannya itu timbal balik seperti itu. Kalau sebaliknya bagaimana? Kita lihat sebaliknya. Sebaliknya kalau hidup kamu jahat, kamu akan menderita sengsara. Kemudian ukurannya juga bisa dibalik. Kalau kamu menderita sengsara di atas muka bumi ini, kamu pasti orang jahat. Itu sifatnya timbal balik. Demikianlah perspektif orang-orang perjanjian lama. Dan catatannya itu semua terjadi di atas muka bumi. Jadi kalau orang-orang perjanjian lama menilai sesuatu yang terjadi, waduh kamu kok sengsara melulu, kamu kok rugi terus, pacaran putus terus, berarti kamu jelas orang jahat. Karena kamu sengsara hidupnya. Kalau orang happy-happy, wah pesiar kemana-mana, pokoknya happy teruslah, berarti kamu pasti orang baik setia kepada Tuhan. Menilainya seperti itu. Itu kan menjadi masalah, karena apa? Pandangan itu lama-lama menggelisahkan bagi orang perjanjian lama. Ada masalah. Di mana masalahnya? Yuk lihat contohnya kitab Makabe. Di dalam kisah mengenai Makabe, orang-orang perjanjian lama yang setia kepada hukum Tuhan melihat ada masalah di situ. Kita buka 2 Makabe 6 ayat 1. Sang raja yang dimaksud Antiochus IV Epiphanes. Ini orangnya psikopat ini. Kalau kamu membaca kitab Makabe, kamu akan tahu ini orangnya psikopat ini. Sang raja yaitu Antiochus mengutus seseorang bangsa Athena supaya orang-orang Yahudi dipaksa olehnya, oleh orang Athena tadi itu, untuk tidak lagi hidup menurut hukum-hukum Allah. Dipaksa hidup menurut cara Yunani, supaya menghapuskan tata cara atau iman secara Yahudi. Ayat kedua, orang itu pun harus menodai juga bait Allah di Yerusalem dan membaktikannya kepada dewa Zeus Olimpios. Bahkan dikatakan Yerusalem, altar utamanya itu, nanti bahkan dipersembahkan babi di sana. Coba kamu bayangkan, untuk orang perjanjian lama, babi itu haram. Tetapi mezbah utama di Yerusalem itu dipakai untuk mempersembahkan babi. Orang-orang Yahudi dipaksa untuk meninggalkan iman mereka. Yuk kita lihat. Sekarang 2 Makabe 6 ayat yang ke-9, bagaimana keadaannya? Orang, maksudnya orang di sini orang Yahudi ya. Jadi spesifik orang Yahudi, orang perjanjian lama, umat Tuhan perjanjian lama. Yang tidak mau beralih kepada tata cara Yunani harus digorok semuanya, dipotong, ya, dipotong lehernya, dibunuh, digorok dengan pedang dan lain sebagainya. Berarti sangat jelas, yang mau setia kepada hukum Tuhan harus dibunuh. Yuk kita lihat ayat ke-10, misalnya dikasih contoh oleh kitab 2 Makabe. 2 perempuan yang telah menyunatkan anaknya dihadapkan ke pengadilan. Menyunatkan anak berarti hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum nyuruh anak-anak Yahudi disunat, maka disunatkan berarti setia kepada hukum Tuhan. Ini pelanggaran bagi Antiochus. Lihat selanjutnya. Kanak-kanak itu digantung pada buah dada mereka, pada buah dada ibu-ibunya. Kemudian dikatakan dicampakkan dari atas tembok kota. Tembok kota Yerusalem pada zaman kuno tinggi sekali, puluhan meter. Ya kamu bisa bayangkan dicampakkan ibu dan anak-anaknya, ya modar pasti. Ini sekarang kamu lihat, orang yang setia menyunatkan anak berarti setia kepada hukum Tuhan, tapi malah dibunuh. Cerita lanjutannya, 2 Makabe 6, 18-19. Eleazar adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan, lihat. Dan begitu dipaksa makan daging babi. Kita tahu untuk orang Yahudi, daging babi haram. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat, setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Suruh makan daging babi nggak mau, dimuntahkan kembali. Hukumannya apa? Ya mati, dibunuh. Selanjutnya masih ada lagi, tapi saya tidak tega menceritakannya karena ngeri sekali. Yaitu kisah seorang ibu dengan 7 anak yang mati disiksa karena setia kepada Tuhan. Mati bukan dibunuh loh ya, mati disiksa. Jadi kematian mereka yang 7 anak itu kemudian dengan 1 ibunya, matinya dengan cara disiksa. Kesetiaan kepada Tuhan mengakibatkan kematian bahkan dengan cara yang mengerikan. Nanti kamu baca sendiri deh, saya nggak terlalu tega untuk memuatnya di sini ya, kisah yang 7 anak dengan mamahnya itu ya. Intinya apa? Mereka yang dikisahkan, yang contoh-contohnya aku cuplik tadi, dalam kitab Makabe, itu orang-orang baik kan. Maksudnya apa? Orang yang setia kepada hukum Tuhan. Sebut saja, mereka mati dalam keadaan sebagai orang baik. Berarti orang mati yang baik. Karena kesetiaan kepada hukum Tuhan. Kita ingat perspektif perjanjian lama tadi. Kalau hidupmu baik, setia kepada hukum Tuhan, kamu bahagia sejahtera.
Ini perspektifnya. Kenyataannya kok sebaliknya. Orang-orang baik yang dikisahkan dalam kitab Makabe tadi tidak mengalami bahagia sejahtera. Berarti kan ada masalah dalam pengertian itu. Hidup sudah baik kok tidak bahagia sejahtera. Justru menderita sengsara. Setia kepada hukum Tuhan, ada penderitaan. Ini bagaimana? Berarti kenyataan ini menimbulkan pertanyaan besar, bukan? Kalau konsepnya hidup baik, bahagia sejahtera, kok ini hidup baik malah menderita sengsara. Artinya kenyataannya tidak cocok dengan apa yang diajarkan. Harus bagaimana? Ambil nafas dulu deh. Nah, disitulah saudara-saudari teman-teman semuanya. Pemahaman baru pun muncul seiring dengan kenyataan. Dan kenyataan itu kan pahit. Kenyataannya apa? Ada orang baik yang justru menderita sengsara di atas muka bumi ini. Maka ajaran versi perjanjian lama tadi itu konsep-konsep dalam perjanjian lama kemudian berkembang bahwa kalau begini ceritanya, bagaimana orang yang jahat bisa menang di atas bumi ini, sedangkan kami yang baik, yang setia malah kalah, bahkan menderita sengsara sampai mati. Katanya penghukuman, pembalasan, pengadilan sudah terjadi di atas muka bumi. Disitulah mulai muncul satu pemahaman baru mengenai life after death. Nah kemudian Makabe itu kan dekat sekali dengan perjanjian baru. Maka perkembangannya nyambung ke perjanjian baru. Dan di dalam terang perjanjian baru, orang mulai mengerti bahwa balasan atas perbuatan baik dan atas perbuatan jahat terjadi di dunia akhirat. Perhitungannya nanti terjadi pada saat orang mengalami kematian dan ada di seberang kematian. Bukan di atas muka bumi ini. Maka kemudian bisa dipahami bahwa orang baik justru sengsara, orang jahat seperti Antiochus Epiphanes tadi tampaknya seperti menang dan mereka tidak mendapatkan hukuman. Itulah yang namanya terang perjanjian baru. Orang mulai paham. Oke, di bumi ini kami sengsara, tapi nanti lihat Tuhan akan menilai perbuatan baik dan jahat itu pada saat mati dan di dunia akhirat nanti akan ada pembalasan atas perbuatan jahat maupun atas perbuatan yang baik. Nah, itulah yang mengantarkan orang pada pemahaman mengenai adanya surga dan neraka. Tetapi kata surga dan neraka ini dalam bahasa Indonesia itu pemahamannya sudah sedikit lain ya. Maka saya pakai kata aslinya dulu yaitu Syamayim dan Sheol. Itu yang mengantar orang pada pemahaman mengenai Syamayim dan Sheol. Loh, bukankah dalam perjanjian lama sudah ada pemahaman tentang Syamayim dan Sheol Rama? Betul, tetapi nanti akan ada perkembangan. Perkembangannya apa? Begini konsep dasarnya. Orang yang mati dan jahat akan tetap ada di Sheol. Berarti sudah ada sedikit perkembangan mengenai konsep dasarnya. Kalau perjanjian lama, orang mati yang baik dan jahat bersatu di satu tempat Sheol. Tetapi dalam terang perjanjian baru, orang mengerti yang lebih dari itu. Orang mati yang jahat akan tetap ada di Sheol. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Ada pemahaman baru di situ. Yang baru yang mana? Ini yang baru. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Kita ingat Syamayim artinya apa ya? Surga. Ya langit, ya surga. Pokoknya dibawa ke Syamayim tempat tinggal Allah. Sedangkan yang lama, orang mati yang baik dan yang jahat berkumpul di satu tempat yang namanya Sheol. Maka yang lama kemudian tidak diyakini. Yang baru kemudian dipeluk bahwa orang mati yang baik semasa hidupnya, contoh orang-orang dalam kitab Makabe tadi akan dibawa ke Syamayim. Ini konsep yang perlu diingat ketika kita bicara mengenai sejarah surga dan nanti dalam perspektif Katolik. Ini ingat baik-baik. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Kita ingat awal mulanya ya, Syamayim dan Sheol. Sekarang kita lihat dulu perspektif yang lama. Perspektif yang lama, orang mati yang baik dan jahat berkumpul. Itu perspektif yang lama. Sekarang kita lihat perspektif yang baru atau terang perjanjian baru, imannya perjanjian baru. Orang yang baik dibawa ke Syamayim, orang yang jahat tetap tinggal di Sheol ketika orang baik dan orang jahat itu mati. Perhatikan konsepnya.
Yang jahat ditinggal di Sheol, yang baik dibawa ke Syamayim. Maka dengan demikian kita telah sampai pada konsep dasar mengenai surga dan neraka. Aku pakai bahasa asli tetap, yaitu Syamayim dan Sheol. Dengan pembahasan tadi, kemudian kita sampai pada konsep Syamayim dan Sheol dalam konsep perjanjian baru. Kalau kita bicara mengenai konsep perjanjian baru, berarti kita bicara mengenai perspektif Katolik. Kita lihat, Syamayim, harganya saya lanjutkan, tadi ada suara-suara. Kita telah sampai pada konsep dasar mengenai surga dan neraka, yaitu Syamayim dan Sheol. Dalam konsep perjanjian baru, yaitu perspektif Katolik, surga, Syamayim, itu kebersamaan dengan Allah. Jadi kamu harus mengerti bahwa konsep surga pertama-tama kebersamaan dengan Allah. Ingat tadi itu konsepnya. Orang mati yang baik dibawa ke Syamayim. Berarti kebersamaan dengan Allah. Mengapa disebut kebersamaan? Perhatikan, nada dasarnya ya. Allah tinggal di Syamayim. Ingat, Allah tinggal di Syamayim sejak semula. Orang mati yang baik dibawa ke Syamayim. Karena orang mati yang baik dibawa ke Syamayim berarti orang itu hidup bersama Allah. Ingat konsep dasar di perjanjian lama. Allah sejak semula tinggal di Syamayim. Kalau orang mati yang baik dibawa ke Syamayim berarti orang hidup bersama dengan Allah. Sebaliknya neraka, Sheol, itu keterpisahan dengan Allah. Ingat baik-baik, konsep dasar mengenai neraka adalah keterpisahan dengan Allah. Bukan pertama-tama soal hukuman, tetapi keterpisahan dengan Allah. Mengapa disebut keterpisahan? Perhatikan bagaimana nalarnya. Allah tinggal di Syamayim. Orang mati yang jahat tetap berada di Sheol, tidak dibawa ke Syamayim. Berarti orang itu tidak bersama dengan Allah. Kalau tidak bersama dengan Allah, berarti terpisah dengan Allah, bukan? Inilah perspektif baru. Inilah perspektif Katolik. Dasar ini harus kamu pahami bahwa orang bersatu dengan Allah itulah Syamayim. Orang terpisah dengan Allah itulah Sheol atau surga dan neraka. Ini intinya harus kamu pahami. Jadi pertama-tama bukan soal hukuman, bukan soal mendapat hadiah, mendapat ganjaran, bukan itu. Tapi kebersamaan atau keterpisahan, itulah surga atau neraka. Tapi dalam konteks pembicaraan kita akan bicara mengenai surga, Syamayim, yaitu kebersamaan dengan Allah. Masalahnya adalah kegagalan memahami konsep dasar seperti itu berakibat kegagalan memahami bangunan teologis mengenai surga dan neraka. Apa yang dimaksud dengan bangunan teologis? Perspektif Katolik mengenai surga. Ada jutaan orang atau sekurang-kurangnya ribuan orang yang kumaksudkan orang-orang Katolik yang memahami surga dan neraka hanya sekedar hadiah dan hukuman. Reward and punishment. Kalau orang baik nanti dikasih hadiah, masuk surga happy. Kalau orang jahat nanti dihukum, disiksa, dan lain sebagainya. Itu yang dibayangkan oleh banyak orang Katolik, sementara konsep dasar gereja Katolik adalah apa? Kebersamaan dengan Allah, itulah Syamayim, itulah surga. Jadi ketika banyak orang Katolik memahami hanya reward and punishment, OMG betul-betul sebenarnya. Ini intinya, kamu lihat di layar, lihat baik-baik, itulah perspektif Katolik. Yuk kita lanjutkan. Sekarang surga dalam perspektif Katolik yang lebih tajam lagi. Ingat, perspektif Katolik tentang surga mengacu pada ajaran Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Sang Kristus mengajarkan bahwa manusia bisa masuk surga? Yesus orang Yahudi. Berarti pemikiran sebagai orang Yahudi pasti mengikuti perspektif perjanjian lama. Namun apa ajaran Sang Kristus mengenai apakah manusia bisa masuk ke surga? Acuannya di Injil Yohanes pada bab yang ke-14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti kita atau seluruh umat yang percaya kepada Sang Kristus. Perhatikan rumah Bapakku. Di manakah rumah Bapa? Injil Matius 6 ayat 9 memberitahu kita, Bapa kami yang di Syamayim atau Uranos dalam bahasa
perjanjian baru. Markus 11 pada ayat ke-25 juga dikatakan, Bapamu yang di Syamayim atau Uranos dalam bahasa Yunani perjanjian baru. Lukas pasal 11 ayat 13 mengatakan Bapamu yang di Uranos atau Syamayim, Bapamu yang di surga. Berarti rumah Bapa itu ya surga, Syamayim. Artinya kalau kita kembali pada Yohanes 14, kita tahu manusia tanda petik bisa masuk surga. Apalagi kalau kita lihat Yohanes 14 ayat yang ketiga. Apabila aku, Yesus, telah pergi ke situ, rumah Bapa, Syamayim, Uranos, surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kita. Haleluya, saudara. Katakan amin, haleluya, saudara. Aku, Yesus, akan datang kembali nanti akhir zaman dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, surga, Syamayim, Uranos, kamu pun, aku, kamu, kita semua, kamu pun juga berada. Berarti surga bisa dimasuki manusia. Itulah kenapa para rasul menegaskan ajaran Sang Kristus bahwa surga bisa dimasuki oleh manusia. Perhatikan kata bisa. Aku tempatkan dalam tanda petik, maksudnya bisa itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Bisa maksudnya Allah mengizinkan. Berarti kalau perkataan bisa dimasuki oleh manusia dalam arti karena Allah mengizinkannya demikian, yaitu mengizinkan kita memasuki Syamayim, Uranos alias surga itu. Inilah ajaran para rasul yang melanjutkan ajaran Sang Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, Eretz, dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga, Syamayim, bagi kita, umat Tuhan, suatu tempat kediaman yang kekal. Rasul Paulus mengajarkan demikian. Sekarang Rasul Petrus, 1 Petrus pasal pertama ayat yang keempat. Untuk menerima warisan dan seterusnya, yang tidak dapat binasa dan seterusnya, yang tersimpan di Syamayim, Uranos, surga. Bagi kamu, jelas bagi kita. Berarti memang surga bisa dimasuki oleh manusia, dan intinya perspektif Katolik tentang surga itu ini, Yohanes 14 ayat ketiga, di mana Kristus berada, kamu pun berada. Dalam iman kita tahu Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Berarti nantinya ketika Kristus berada di surga, ada perkataan kamu, berarti kita akan di surga. Berarti intinya tetap sama, bukan? Kebersamaan dengan Allah, itulah yang dimaksudkan sebagai Syamayim. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana peta jalan ke surga? Ini sudah banyak dijelaskan mengenai rute orang mati, tinggal nanti klik di katkit saja, manusia mati mengalami pengadilan pribadi, nanti kemudian setelah akhir zaman mengalami pengadilan terakhir, yang pengadilan pribadi itu nanti baru dengan rohnya saja, kemudian pengadilan terakhir itu nanti orang sudah masuk dengan badan dan roh yang disatukan kembali sebagai manusia kebangkitan. Landasannya mana? Ya sudah banyak dijelaskan dalam channel Katkit, tapi saya ulang sedikit juga. Pengadilan terakhir ada di KGK 1021, referensi ayatnya di Matius 25 ayat 31 sampai 32. Itu kita baca ketika anak manusia datang nanti mengadili. Kemudian pengadilan khusus yaitu detik orang ketika mati ada di KGK 1021. Referensi ayatnya ada di Lukas 16 ayat 22 sampai 23 ketika menceritakan orang miskin yaitu Lazarus yang mati dan orang kaya mati, satu di pangkuan Abraham, satu di alam maut. Nah, itu kemudian juga Lukas 23 ayat 43. Itu landasan-landasannya. Kemudian bahwa ada pengadilan khusus, yaitu pengadilan pribadi yang sudah final, sudah tetap. Jadi detik orang mati yang di surga tetap di surga, neraka tetap di neraka, itu ada di KGK 21. Kita bisa lihat nasib tetap bagi jiwa. Itu semua sudah ada di channel Katkit, judulnya Rute Orang Mati. Pendek kata, kita kembali ke konsep dasar perspektif Katolik ini. Surga, bahasa Ibrani-nya Syamayim, perjanjian baru Yunani itu Uranos, itu kebersamaan dengan Allah. Di dalam perspektif Katolik, kebersamaan yang pertama itu sebelum akhir zaman. Maksudnya apa? Sekarang sudah ada orang yang bersama dengan Allah sebelum akhir zaman. Ketika diadili dalam pengadilan khusus, orang kemudian bersama dengan Allah. Itu sebelum akhir zaman. Yang kedua nanti setelah akhir zaman. Diulas yuk sekarang. Sebelum akhir zaman, setelah pengadilan pribadi, orang bisa masuk surga, tetapi itu kebahagiaan surgawi yang dimasuki baru oleh roh manusia saja.
karena badannya membusuk di bumi. Contoh Santo Santa, sebut Santo Santa manapun, contohnya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Rasul Petrus itu ada di surga, kita percaya, tapi kemudian itu baru rohnya Rasul Petrus, karena badannya ada di Vatikan sana. Satu-satunya manusia baru Bunda Maria saja. Itu sebelum akhir zaman, dengan pengecualian yaitu Bunda Kristus yang sudah masuk dengan badannya. Setelah akhir zaman, orang akan bersama dengan Allah, kebahagiaan surgawi dimasuki oleh manusia utuh, roh dan badan. Karena apa? Badan sudah dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan roh, lalu membentuk manusia kebangkitan yang tidak dapat mati lagi. Itulah kebahagiaan surgawi setelah akhir zaman. Setelah pengadilan terakhir nanti, setelah hari kiamat, kita akan masuk dengan roh dan badan bersama dengan Allah. Inti perspektif Katolik mengenai surga adalah kebersamaan dengan Allah. Dan ketika kita nanti masuk roh dan badan, itu bukankah manusia kembali ke ciptaan awal? Ini orang sering tanyakan, Rama, kalau detik orang mati sudah diadili dan sudah jelas, dia ke surga atau ke neraka, ngapain diadili kembali untuk pengadilan terakhir? Bukankah pengadilan pada detik orang mati sudah cukup? Oh, tidak cukup. Karena ingat, pengadilan yang pertama, yaitu pengadilan khusus atau pengadilan pribadi, baru mengadili rohnya. Roh itu belum manusia utuh. Roh memang manusianya, tapi keutuhan sebagai manusia itu roh dan badan. Harus kembali kepada manusia utuh. Yang di surga baru rohnya, berarti belum keutuhan seperti ketika awal diciptakan. Itulah kenapa ada pengadilan terakhir yang kemudian keputusannya sama, namun perbedaannya keputusan di pengadilan terakhir mengenai badan juga, yaitu badan kebangkitan. Itulah manusia utuh. Jadi ketika nanti kita di surga, itu keutuhan ciptaan seperti dulu Adam dan Hawa berbadan, ketemu dengan Allah, dan kita nanti di surga juga berbadan, ketemu dengan Allah. Ingat baik-baik, perspektif Katolik tentang surga itu adalah kebersamaan dengan Allah. Sekarang epilognya. Di bagian epilog, aku akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi atau renungan, tapi juga nanti semoga dapat ada beberapa insight yang muncul dari sini. Namun catatan yang akan kuberikan sebelum masuk ke epilog adalah, mungkin info yang kamu dapat tidak banyak, tetapi horizonnya akan lebih terbuka. Infonya tidak banyak, ada banyak hal yang sudah kamu tahu, tetapi akan menyambungkan dengan perspektif perjanjian lama, bagaimana perkembangan konsep itu sampai pada perspektif Katolik. Kamu akan lebih mengetahui, kemudian juga tahu dalam tahap-tahap perwahyuan. Jadi, sekarang ini aku ngomong tentang perspektif Katolik, bukan rinciannya surga itu seperti apa, tapi lebih mengembangkan horizon. Kamu memandang dari perjanjian lama, nyambung ke terang perjanjian baru, kemudian dalam perspektif Katolik. Dengan kata lain, kalau nanti kamu membaca Alkitab mulai perjanjian lama, sudah ada sedikit penuntun untuk ke arah itu, dan tidak akan ada lagi banyak kebingungan, kok begini, kok begitu. Itu yang kumaksudkan sebagai horizon. Infonya tidak banyak, tapi horizon kamu akan diperluas. Yuk sekarang kita masuk bagian epilog. Bagaimana memahami bahwa konsep mengenai surga berubah. Berubah dalam arti berkembang seluruh zaman. Sudah kita lihat, tadi perjanjian lama, ada terang perjanjian baru, kemudian ada perspektif Katolik. Kok seakan-akan surga itu konsepnya berubah-berubah mengikuti perkembangan waktu. Pertanyaan yang lebih filosofis, apakah realitas surga itu berkembang? Apa maksudnya realitas surga? Maksudnya adalah, apakah kenyataannya surga itu berkembang? Atau pengetahuan yang berkembang? Yang lebih teologis, apakah realitas surga, kenyataan surga itu seperti yang diajarkan Gereja Katolik? Kalau ini aku dengan yakin mengatakan ya, seperti yang diajarkan Gereja Katolik, kebersamaan dengan Allah. Apapun itu pengertiannya, kebersamaan dengan Allah, itulah surga. Itulah realitas surga seperti adanya. Kenyataannya memang seperti itu. Tetapi mengapa konsepnya berubah dari zaman ke zaman? Ada perspektif lama, perspektif baru, perspektif Katolik. Bagaimana kita memahami ini semua? Aku ajak kamu untuk mengikuti analogi berikut ini, supaya kamu mendapat pencerahan. Kenapa sih dulu yang lama begitu, seperti ada berangsur-angsur, kemudian seperti yang sekarang kita pandang dalam perspektif Katolik. Aku mulai dari zaman Musa.
kira-kira 3.000-an tahun yang lalu, persisnya 3.300 tahun yang lalu. Ini pertanyaan. Pada zaman Musa, 3.000-an tahun yang lalu, apakah listrik sudah ada di bumi? Kamu jawab coba. Pada zaman Musa, 3.000-an tahun yang lalu, apakah listrik sudah ada di bumi ini? Ya, listrik sudah ada. Listrik sudah selalu ada di atas bumi ini. Dari sejak adanya bumi. Pertanyaan lanjutan. Apakah Musa dan Fir'aun, karena Musa kan zamannya Fir'aun, tahu bahwa ada listrik di bumi? Perhatikan pertanyaannya. Apakah Musa tahu bahwa ada listrik di bumi? Tidak. Musa tidak tahu. Fir'aun tidak tahu bahwa ada listrik di bumi. Pada waktu mereka hidup 3.000 tahun yang lalu, mereka nggak tahu ada listrik di bumi ini. Lanjutannya adalah, karena Musa tidak tahu, apakah berarti listrik tidak ada di bumi? Simak baik-baik pertanyaannya. Karena Musa tidak tahu bahwa ada listrik, apakah itu artinya memang tidak ada listrik di bumi ini? Listrik sudah selalu ada. Meskipun Musa tidak tahu. Kalau listrik sudah selalu ada di bumi, mengapa Musa tidak tahu? Karena pengetahuannya belum sampai. Kenapa Fir'aun nggak tahu? Karena pengetahuannya belum sampai. Listrik sudah selalu ada di bumi. Realitas listrik sudah selalu ada. Namun pengetahuan manusia zaman kuno belum mampu menjangkaunya. Listriknya sudah ada. Sejak awal mula bumi ada. Listriknya ada. Tapi pengetahuannya belum sampai. Begitu pula realitas surga. Sejak semula realitas surga tidak berubah, yaitu surga dalam perspektif Katolik. Kenapa seperti berubah-berubah konsepnya? Karena pengetahuannya belum menjangkau sampai pada puncak wahyu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Shalom alaikum.